Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya pastinya Muhammad Tracy Bulan. Oke, ini video lanjutan dari video yang pertama, bahas tentang akuntansi firma. Kalau di video pertama kayaknya kita bahas tentang masuknya sekutu baru, kan? Masuknya sekutu baru. Nah, ini lanjutannya adalah mengenai revaluasi aset. Ini adalah hal yang tidak kalah pentingnya ketika kita ingin eh, memasukkan seseorang sekutu baru ataupun ada orang yang ingin masuk ke firma kita begitu ya. Nah, maka revaluasi aset itu perlu dilakukan. Oke. Nah, apa sih revaluasi aset itu? Artinya revaluasi aset itu menilai kembali aset-aset yang ada di firmanya kita. Itu nanti hasil dari eh, bersih dari revaluasi aset itu efeknya akan menambah ataupun mengurangi saldo sekutu lama untuk pembentukan firma yang baru dengan menerima masuknya sekutu baru. Jadi sekutu baru akan masuk ke dalam firma setelah seluruh aset yang ada di eh, firma yang lama itu mencerminkan nilai pasar wajarnya. Gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, contoh di sini ada firma Ayuba. Nah, ini sebelum revaluasi aset kelihatan ya. Nah, ternyata pemiliknya masih dua karena belum ada anggota yang baru yang masuk, begitu kan? Nah, ini dia. Nah, lalu sebelum ada anggota baru yang masuk, si Ayu dan Bagus itu sepakat akan menilai kembali aktiva yang ada di firma mereka. Yang dinilai apa? Persediaan tanah dan gedung. Nah, kita lihat persediaan nilai bukunya 3.500.000. Ternyata dinilai kembali nilainya 3.400.000. Berarti ada selisih negatif di situ. Nah, hal yang sama kita lihat tanah dan gedung. Setelah dinilai kembali ternyata ada selisih yang positif. Maka dari ketiga selisih ini kita totalkan semua. Ketika hasilnya positif, maka namanya adalah selisih penilaian kembali laba. Ya, sebesar 1.300.000. Oke, nah 1.300.000 ini mau dikemanakan Ibu? Nah, inilah akan ya dialokasikan kepada sekutu lama dan efeknya itu apa? Seperti yang saya bilang tadi, menambah atau mengurang. Karena ini hasilnya positif, maka secara otomatis efeknya akan menambah sebelum firma baru dibentuk. Nah, cara pembagian seperti apa, Ibu? Tergantung kesepakatan mereka di awal. Ternyata kesepakatan mereka adalah laba atau rugi itu akan dibagi rata 50-50. Maka 1.300.000 ini 650 menjadi bagian si Ayu dan Bagus juga begitu. Maka jurnal yang kita buat seperti apa setelah penilaian kembali atau akibat dari penilaian kembali. Ingat, yang bernilai positif mengindikasi bahwa ada kenaikan, gitu ya, berarti nilainya bertambah. Yang bernilai negatif akan berindikasi mengurang, ya kan? Ini dia, tanah akan berada di debit dan bangunan juga begitu. Persediaan akan berada di kredit dan alokasi dari 1.300.000 ini akan membuat efek modal si Ayu dan si Bagus akan meningkat. Ya, benar. Maka tanah bangunan masing-masing 1.400.000 pada persediaan 100.000 modal Ayu dan Bagus masing-masing 650.000 rupiah. Oke, maka nanti kita lihat setelah penilaian kembali, ya kan? Setelah penilaian kembali akan ada perbedaan di sini. Perbedaan gimana? Terdapat di nilai persediaan, tanah dan gedung ini berkurang, ini meningkat, dan modalnya juga akan menambah. Karena sudah ada hasil yang positif dari penilaian kembali tadi. Nah, maka masuklah si Cantika dengan menyetorkan uang tunai 1.500.000 dan barang dagangan 1 juta. Maka kita buat jurnalnya gampang saja. Kas persediaan pada modal Cantika. Masing-masing nilainya untuk kas 1.500.000, persediaan 1 juta, dan modal Cantika 2.500.000. Maka nanti neraca ketika si Cantika masuk akan mengefek kemana? Kas pasti bertambah, persediaan pasti bertambah, ya kan?
Modalnya pun di sini sudah ada dia modal si Cantika. Jadi sudah 3 pemilik dari firma ini. Oke, lalu bagaimana Bu ketika ada masuk sekutu baru kita memberikan bonus. Bonusnya kepada siapa? Kepada sekutu lama maupun kepada sekutu baru, tergantung. Tergantung apa? Ketika nilai aset yang diberikan oleh sekutu baru lebih besar daripada kepentingan yang diberikan kepadanya, maka itu adalah bonus bagi sekutu lama. Ya, ketika nilai aset ya lebih kecil, ya nilai aset yang diberikan sekutu baru kepada firma itu lebih kecil daripada kepentingan yang diberikan kepadanya, itu bonus bagi sekutu baru. Ya, nanti bonus itu, ya bonus yang bagi sekutu lama itu akan dibagi sesuai dengan kesepakatan rasio. Nah, kalau dia bonusnya itu bonus sekutu baru akan juga berefek terhadap tambahan modal dirinya sekutu baru itu, ya. Nah, jadi begitu juga nanti bonus itu nanti akan seluruhnya, ya, berefek terhadap apa? Tambahan modal sekutu, ya. Sekutu siapa? Sekutu lama maupun sekutu baru. Kita lihat contoh, ya, ini investasi dengan bonus ya, investasi aset sekutu baru dengan bonus. Jadi masuknya sekutu baru menimbulkan bonus terhadap sekutu baru ataupun sekutu lama. Oke, kita lihat ilustrasinya. A, B, C adalah masing-masing sekutu yang bersepakat untuk membagi laba ruginya dengan rasio 50, 30, 20. Nah, modalnya masing-masing 40.000, 30.000, dan 30.000. Nah, mereka sepakat menerima D dengan investasinya itu sebesar 40.000 untuk 25% kepentingan dan 4 nasib. Lalu bagaimana perhitungannya sama bonusnya? Nah, di sini bonusnya kepada siapa yang diberikan, kepada sekutu baru atau kepada sekutu lama? Belum bisa kita tentukan. Kita hitung dulu, maka kita bisa menentukan. Hitung dulu. Oke, investasi si D itu adalah 40.000 tadi. Dia kasih 40.000 dengan kepentingannya 25%. 25% ini berapa sih nilainya? Gitu ya. Yang dimaksud 25% itu adalah 25%. Ya, jadi dia memberikan 40.000, dengan dia memberikan 40.000, maka dia punya kepemilikan di firma itu sebesar 25% dari jumlah modal, ya kan, modal sekutu dari sekutu lama itu kan. Nah, ternyata nilainya 25.000. Ingat, investasi yang diberikan oleh D lebih besar daripada kepentingannya. Berarti apa yang timbul? Investasi lebih besar dari kepentingannya, bonus bagi sekutu lama. Jadi 15.000 ini merupakan bonus kepada sekutu A, B, C, dan C yang akan dibagi dan berefek terhadap modal mereka, yaitu bertambah dan dibagi sesuai dengan rasio tadi 50, 30, dan 20. Ya, maka setelah dihitungkan, ya, maka kita akan mencatat jurnal ya atas masuknya si sekutu baru, ya, beserta bonus yang diberikan gitu ya kepada masing-masing sekutu lama. Ya, kasnya 40.000, ya, ini yang disetorkan oleh si D. Modalnya itu, modal si A bertambah sekian yang sudah kita hitung, modal A, B, dan C, dan modal D sudah ada karena dia masuk. Nah, yang dicatat mana kepentingannya? Ya, itu. Nah, lalu kita lihat ilustrasi yang berikutnya. Sama, asumsinya sama seperti ilustrasi sebelumnya, cuma kepentingannya yang beda. Kepentingannya kalau tadi 25%, ini 50%. Ya kan, 50%. Nah, kita lihat. Jadi perbedaannya di sini. Ya kan, perbedaannya di sini. Nah, maka setelah kita buat perhitungan, kita lihat investasinya 40.000. Terus kepentingannya 50.000, ya kan, itu didapat dari mana? 50.000 dikali 40.000 ditambah 30.000 tambah 30.000. Nah, ada selisih 10.000. Ingat kembali ketika investasi yang diberikan oleh sekutu baru lebih kecil daripada lebih kecil daripada
kepentingannya, maka itu adalah bonus untuk dirinya sendiri. Ini dia. Nilai aset lebih kecil dari kepentingannya. Ya, dalam artian kepentingannya lebih besar daripada investasi yang diberikannya. Maka 10.000 ini ya itu bonus untuk sekutu D yang berakibat akan bertambahnya kepentingan daripada bukan kepentingan, akan berakibat dia ini bonus ya untuk si sekutu D dan akan berakibat gimana Ibu? Ya kan akan berakibat investasi si D ini akan bertambah sebesar 10.000 dan 10.000 ini akan dialokasikan kepada masing-masing sekutu lama yang mengakibatkan berkurangnya modal mereka masing-masing sesuai dengan rasionya ya. Nah, rasio tadi 50, 30, 20. Ya, bagi-bagilah mereka ini karena memberikan bonus kepada D. Efeknya apa? Modalnya berkurang. That's why nanti pada saat menjurnal masuknya sekutu D, modal sekutu lama itu berkurang dan modal D itu kepentingannya akan bertambah sebesar 10.000 ya. Jadi kepentingan maksudnya modalnya akan bertambah begitu ya. Nah, kan modalnya itu adalah di awal 40.000 kan nambah dia 10.000 jadi 50.000 rupiah. Oke. Lalu bagaimana ketika kita berbicara tentang goodwill, ya kan? Nah, jadi ada goodwill yang timbul di situ. Goodwill ini diberikan kepada sekutu lama, ya biasanya diberikan kepada sekutu lama, tapi tidak menutup kemungkinan diberikan pula kepada sekutu baru. Misalnya gimana Ibu? Kalau sekutu lama itu berarti mengingat bahwa mereka sudah lelah membangun perusahaan itu sehingga memiliki aset yang intangible, tidak terlihat, artinya nama baik. Ya, mereka membangun bahwa di kepala orang-orang perusahaan A ini sudah oke. Jadi kalau misalnya mereka katakanlah perusahaan A ini mengeluarkan produk air mineral yang cukup terkenal, jadi orang kalau mau beli air mineralnya pasti kepikirannya ke produk itu. Karena sudah terjamin begitulah teman. Nah, tidak menutup kemungkinan juga goodwill itu juga bisa diberikan kepada sekutu baru. Ya, sekutu baru itu maksudnya gini, ada firma yang dibentuk oleh A dan B. Bayangkan ya ketika ada sekutu baru yang masuk dan sekutu baru ini yang notabene itu adalah seorang influencer terkenal, katakanlah Nagita Slavina, ya kan? Nah, dengan masuknya dia itu menjadi angin surga buat si A dan si B dong. Iya, jadi itu merupakan aset. Dia itu aset yang tidak berwujud. Ada nama baik di situ kan? Nah, ada follower yang banyak juga di situ. Jadi ketika dia menjadi salah satu pemilik perusahaan kita, maka sudah bisa dipastikan ada perubahan di dalam perusahaan kita itu kan, gitu. Jadi ini dia, ada rules-rules yang harus kita perhatikan di dalam berbicara goodwill ini ketika ada aset sekutu baru yang masuk ya dengan asumsi goodwill. Setoran sekutu baru adalah X% dari total modal persekutuan baru atau total modal persekutuan partnership lama adalah 100 dikurang X% dari total modal sekutu partnership baru. Goodwill ini ditentukan selisih antara modal sekutu partnership baru dengan modal sekutu real. Jadi ada rumusnya. Nah, modal sekutu partnership baru ya itu 100 per X dikali investasi sekutu baru XX. Ya, modal sekutu real yaitu total dari modal sekutu lama dan investasi sekutu baru. Ketika yang dua ini kita tandingkan maka itulah namanya goodwill. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya, Peggy dan R adalah sekutu yang berbagi laba rugi rasionya 40, 40, 20 atau 4 banding 4 banding 2.
modalnya masing-masing 200.000, dan 100.000. Nah, disepakati S masuk dengan investasi sebesar 150 dan itu kepentingannya 20%. Bagaimana perhitungannya dan jurnalnya? Masukkan ke rumus. Ya, rumusnya seperti tadi 100 per X ya. 100 per 20 dikali 150, 750. Modal partnership-nya yang real itu adalah total keseluruhan setiap sekutu PQR dan S ya. Nomor 90. Nah, selisihnya ini adalah goodwill. Nah, goodwill inilah yang dialokasikan kepada sekutu lama PQR sesuai dengan rasionya tadi 40, 40, 20 atau 4:4:2. Hitung, maka setelah itu akan kita buatkan jurnal. Ketika masuk si S, ini S ya, maka jurnalnya seperti apa? Gampang, dia penyertaan modalnya berapa? 150 pada modalnya sendiri kan? Modal S. Lalu goodwill ini bagaimana? Efeknya apa? Sama seperti bonus tadi, akan menambah modal sekutu lama sesuai dengan perhitungannya. Ya, goodwill-nya 100.000, maka masing-masing PQR mengalami peningkatan modal sebesar 40.000 dan 20.000 ya. Nah, contoh lain. Nah, ini contoh lain ya. Ada persekutuan yang dimiliki oleh Eri dan Vina, ya kan. Nanti mereka akan menerima Gino, kontribusi si Gino ini 15 juta. Sebelum si Gino diterima, si Eri sama Vina ini sudah melakukan revaluasi aset. Ya, ternyata akun modalnya si Eri dan Vina itu modalnya 20 sama 24. Nah, seharusnya jumlah modalnya itu sebesar 44. Tapi mereka setuju nilai perusahaan itu bukan 44 melainkan 50. Berarti selisihnya itulah yang dikatakan goodwill yang akan dibagikan kepada si Eri dan Vina. Ya kan? Nah, itu didistribusikan tergantung berapa persen, ya kan, berapa persen pembagian di awal. Nah, kalau Ibu lihat di sini 50-50 ya. Maka ya, hal yang pertama kita catatlah dulu terjadinya goodwill. Kalau tadi dicatat ketika masuknya sekutu baru. Yang mana yang benar, Ibu? Dua-duanya boleh. Monggo. Ya, sama saja. Ya, jadi mau kamu catat duluan atau kamu jurnal goodwill-nya boleh. Yang pasti goodwill itu akan berdampak terhadap modal sekutu lama, meningkatkan ya. Dan lalu kita akan mencatat ketika si Ginonya masuk ya. Lalu bagaimana Ibu ketika ada sekutu yang mengundurkan diri ya? Ketika ada seorang sekutu yang mengundurkan diri dengan alasan tertentu, maka hak dari sekutu yang mengundurkan diri itu bisa dibeli oleh sekutu lama. Dengan catatan sekutu lama itu masih ingin menjalankan usaha mereka. Nah, ini contohnya Mina, Gino, dan Kano. Masing-masing modalnya 12 juta, 15 juta, dan 13 juta. Pada tanggal 1 Maret, Mina ingin mengundurkan diri. Ya, dan sekutu Gino dan Kano itu setuju untuk membeli kepemilikan si Mina dengan harga 12 juta pula. Si Gino itu membeli seperempatnya, si Kano membeli 3/4-nya. Maka jurnalnya seperti apa? Ketika si Mina mengundurkan diri, maka otomatis karena dia kepemilikan modalnya sudah dibeli, maka modalnya si Mina itu akan berkurang. Nah, modal sekutu lama akan bertambah sesuai dengan yang dibelinya. Berarti hitungannya adalah 1/4 dikali 12 juta itu bagian si Gino, baru 3/4 itu adalah bagiannya si Kano. Ya, maka modalnya masing-masing bertambah kepada si Gino dan si Kano sesuai dengan dia membeli berapa bagian. Gitu ya. Nah, lalu alternatif lain, kalau misalnya ada yang mengundurkan diri tetapi tidak dibeli, perusahaan bisa mengembalikan modalnya, ya. Jadinya kita kembalikan gitu. Nah, efeknya apa? Berarti dengan kata lain perusahaan akan membayar atas
pengunduran diri itu, nanti aktiva perusahaan akan berkurang dan modal sekutu yang mengundurkan diri itu akan dihapus, gitu ya. Nah, contoh ini ada persekutuan KLM, Kinoy Lemia. Nah, inilah dia ya tampaknya. Ini sebelum penilaian kembali, sebelum revaluasi aset. Lalu kita lihat sebelum si Mia mengundurkan diri, mereka sepakat ya mau menilai asetnya, revaluasi aset seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Ketika ada nilai selisih positif ya, lalu ada nilai selisih negatif, nanti ditotali ketika hasilnya positif, maka itu namanya selisih laba. Itu. Nah, laba ini akan dibagikan masing-masing sesuai dengan kesepakatan perbandingannya berapa. Dalam hal ini 5:3:2. Lalu kamu jurnalkan, ya kan? Dijurnalkan ya, tanahnya, gedungnya, nilainya tadi setelah revaluasi aset itu positif, persediaannya yang negatif, mengindikasi bahwa dia berkurang, toh. Nah, nanti pembagiannya ini akan dibagikan sesuai dengan persentase perbandingan pembagiannya. Ya, nanti tinggal dikalikan. Jadi kalau untuk si Kinoy 5 dibagi 10 dikali 1.300.000, begitu juga dengan seterusnya. Maka nanti masing-masing dapat Kinoy, Le, dan Mia. Lalu kita lihat, nah neraca setelah penilaian kembali sebelum si Mia mengundurkan diri, ya akan ada tanah yang meningkat, gedung yang meningkat, dan nilai persediaan yang berkurang. Dan modal ini akan meningkat, ya kan? Lalu bagaimana? Nah, pada saat si Mia mengundurkan diri, ya, mereka sepakat akan mengembalikan. Jadi perusahaan akan mengembalikan modal si Mia dengan cara apa? Kita kasih uang tunai 600.000, persediaan nilainya 1.400.000, sisanya akan dibayar 1.260.000 di kemudian hari 6 bulan lagi, ya. Yang mana mau dikembalikan Ibu? Ini dia modal Mia, 3.260.000, 3.260.000 sesuai yang ada di neraca. Maka ya, pengunduran Mia itu akan dicatat dengan jurnal apa? Modalnya pasti berkurang otomatis. Persediaan kita pun pasti berkurang karena kita bayar pakai persediaan. Uang tunai kita juga akan berkurang gitu ya. Utang kita timbul, benar ya? Nah, ini dia, utang kita akan timbul. Oke, maka nanti sesudah Mia mengundurkan diri, kas kita akan berkurang, persediaan kita akan berkurang, modalnya si Mia akan hilang dari neraca dan hutang kita akan bertambah. Maka ini adalah neraca setelah pengunduran diri oleh si Mia. Lalu bagaimana ketika ada seorang sekutu yang meninggal dunia? Nah, maka ketika tidak ada perjanjian khusus tentang kematian ataupun meninggalnya salah satu sekutu, maka bisa langsung ditutup. Kemudian dihitung rugi labanya ya sampai untuk periode sampai di mana sekutu itu meninggal, lalu nanti akan dipindahkanlah itu ke dalam akun modal masing-masing, gitu kan. Cuman ini nggak bisa digunakan, gitu ya. Hal yang umum dilakukan adalah bahwa pembukuan itu dilanjutkan sampai akhir periode. Kalau tadi kan langsung ditutup, nah ini enggak. Nah, umumnya dilanjutkan sampai akhir periode. Jadi ketika salah satu anggota itu meninggal ya sebelum berakhirnya periode, maka laba bersih itu akan dialokasikan ke dalam 2 bagian, sebelum dan sesudah kematian, gitu ya. Contoh nih, ada sekutu yang meninggal 1 Mei, maka laba yang jadi diteruskan dulu kegiatan operasionalnya gitu kan, sampai dia menghasilkan laba periode itu, maka nanti pembagian laba untuk tanggal 1 Januari sampai 1 Mei itu dibagikan kepada seluruh anggota, di mana ini dia masih hidup. Tetapi 1 Mei sampai Desember nanti itu hanya dibagikan kepada yang masih hidup. Nah, nanti
ya kepada yang sudah meninggal itu akan dimasukkan ke dalam akun hutang untuk apa namanya, nanti atas nama ahli waris, siapa yang dibuat ahli warisnya ketika dia akan meninggal, ya. Lalu sisanya sekutu yang masih hidup ya bisa melanjutkan kegiatan perusahaan, gitu ya. Contoh, persekutuan ABC, ya pembagiannya 5/3 banding 2 dan 5/3 dan banding 2. Pada tanggal 1 April, sekutu A meninggal dunia. Sisanya setuju untuk melanjutkan sampai akhir periode. Dan daftar saldo ya per 31 Desember seperti apa? Seperti ini. Ada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban ya. Ini daftar saldo sesudah penyesuaian ya. Sesudah penyesuaian. Lalu yang mau kita lihat adalah perhitungannya dan jurnal-jurnalnya. Langkah-langkahnya ada. Langkah yang pertama kita tutup dulu. Apa yang ditutup? Pendapatan dan beban. Nah, ini ditutup. Nah, ini dia ya digabung semua. Ditutup pendapatan dan ditutup beban. Boleh nggak Bu dipisah-pisah? Pendapatan dulu ditutup satu-satu, beban dulu. Sama aja. Ya, sama aja. Nanti kalau masih bingung ya tanyakan kembali sama ibu. Ya karena itu sebenarnya sudah kita kupas tuntas ya, ini pengantar satu ya. Jadi ditutup dulu akun-akun nominal ya ke ikhtisar laba rugi. Ya kan? Oke, baik. Langkah kedua kita akan mengalokasikan laba itu ya yang diperoleh itu ke sebelum si A meninggal dan sesudah meninggal. Tadi dia meninggal 1 April, maka ada 2 bagian. Waktu si A belum meninggal, pembagiannya masih ada 3, ya. Ya, pembagian laba, labanya di mana? Ini dia, ikhtisar laba rugi ya, tandingan antara pendapatan dan beban. Ya, nanti kalau nggak percaya, coba tandingkanlah pendapatan sama beban-beban. Ya, oke. Baik. Nah, 59.500.000 ya. Nah, bagiannya apa tadi? 50, 30, 20. 5/3/2/1. 5/3/2. Oke. Maka dia di sini ada 3 bulan, ya kan? 3 bulan per 12 dikali 59.500.000 dapatlah 14 juta sekian. 14 juta inilah yang akan dibagikan kepada sekutu ya, kepada seluruh sekutu sebelum si A meninggal dunia, ya kan? Nah, sesuai dengan bagiannya 5/3/2. Lalu sesudah A meninggal 1 April sampai Desember itu menjadi milik si B dan si C. Ya kan? Maka nanti alokasinya seperti apa? Untuk si A sebesar 7.400.000. Yang mana itu Ibu? Yang ini kan? Nah, ini bagiannya. Si A. Di sini nggak ada dia. Karena dia sudah meninggal. Nah, si B berarti 4.400.000 ditambah 26 juta. Si C 2.900.000 ditambah 17 juta. Maka alokasinya masing-masing untuk sekutu A, B, dan C tampak di sini. Ya, 7 juta, 31 juta sekian, dan 20 juta sekian. Inilah yang akan kita buat jurnalnya, jurnal penutup. Ya, jurnal penutup. Ikhtisar laba rugi pada modal. Oke, untuk mencatat pembagian laba. Lalu yang ketiga, kita pindahkan. Ya, pindahkan akun modal dan prive ya si A ke akun utang atas nama ahli waris si A dengan jurnalnya seperti apa ya, modal A ya kan. Nah, ini kan dia bukan mengundurkan diri ya, firma itu bubar karena dia meninggal dan yang lain sepakat untuk meneruskan begitu ya. Nah, modal A itu ya adalah 32.400.000 sekian. Ini dapat dari mana Ibu? Ya kan? Modal awalnya ditambah pembagian labanya dikurangi sama prive. Privenya ada ini dia. Ini modalnya, ini privenya, lalu ditambah dengan pembagian labanya. Boleh begitu. Maka dapatlah hasilnya itu sekian. Oke? Privenya 5 juta,
hutangnya itu 27.437.500 rupiah. Kenapa dia hutang, Ibu? Beranggapan bahwa ya belum diberikan oleh perusahaan kepada ahli waris. Benar kan? Ini masih memindahkan, ya kan? Nah, belum kita serahkan kepada ahli waris. Tapi ketika sudah kita serahkan kepada ahli waris, maka dia nanti hutang pada kas. Hutang kepada ahli waris A pada kas. Kan gitu ya? Nah, begitu. Baik, untuk mengenai likuidasi firma akan kita lanjut pada video berikutnya. Ibu cukupkan dulu video kedua. Kita lanjut di video yang ketiga.